Halo, Bapak Ibu guru yang hebat. Salam Equilibrium. Perkenalkan, nama saya adalah Vian Lukas Guntur Warsono. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori pertama gelombang kedua mata pelajaran ekonomi di Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan praktik pengalaman lapangan mengenai topik lembaga keuangan bank. Selamat mengikuti. Bersiap, beri salam. Terima kasih semuanya. Selamat pagi, silahkan duduk. Bagaimana kabarnya hari ini, Ananda sekalian? Sehat ya semuanya? Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu yang dipimpin oleh ketua kelas. Silahkan, Daryl. Oke, baik. Alfian dan teman-teman semua, mari kita bersatu dalam doa menurut keyakinan dan kepercayaan. Mari kita. Amin. Baik, terima kasih, Daryl. Sebelum Bapak mulai kegiatan hari ini, Bapak akan mengecek dulu kehadiran kita pada pagi hari ini. Lavina hadir. Samuel juga hadir. Naila, Owen, kemudian Brian. Ya, berarti hadir semua ya untuk pembelajaran hari ini. Untuk pembelajaran hari ini, kita akan belajar tentang lembaga jasa keuangan bank. Nah, sebelum Bapak masuk ke dalam materi lembaga jasa keuangan bank, masih ingat nggak apa yang kita pelajari seminggu yang lalu? Ada yang masih ingat? Pelaku apa? Boleh angkat tangan? Siapa tadi? Reiko ya? Pelaku ekonomi, betul ya. Minggu lalu kita sudah belajar tentang pelaku-pelaku ekonomi. Ada yang masih ingat? Ada berapa pelaku ekonomi? Ada 4, betul sekali. Apa yang pertama? Rumah tangga produsen, betul. Itu yang pertama. Yang kedua, rumah tangga konsumen. Yang ketiga, pemerintah. Dan yang keempat, masyarakat luar negeri, betul. Ya, dari keempat pelaku ekonomi itu semuanya saling berhubungan, saling berinteraksi dan berkaitan. Yang pasti di dalam ilmu ekonomi terdapat yang namanya transaksi. Dan transaksi yang dilakukan pasti tidak hanya transaksi yang membutuhkan nominal atau uang yang kecil, tetapi juga membutuhkan nominal yang besar. Oleh sebab itu, kita perlu yang namanya lembaga jasa keuangan, yaitu tentang bank. Mari kita semuanya berdiri dan kita nyanyikan supaya bisa lebih bersemangat. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang akan kita capai. Nah, kita tonton video berikut ini. Ya, pernah dengar kisah tentang Bapak Samin ini? Pernah belum? Belum ya. Jadi beliau ini memiliki tujuan yang mulia. Sudah dimakan rayap, sudah rusak. Kira-kira sedih nggak ketika kalian mengalami hal tersebut atau ada keluarga kalian mengalami hal tersebut? Nah, sekarang bisa kalian lihat di dalam LKPD kalian, ya. Nah, di situ ada 3 pertanyaan. Nanti Bapak akan tunjuk ya beberapa orang untuk men-sharingkan hasil dari jawaban yang sudah dituliskan, dikerjakan. Semuanya aktif, semuanya berbicara. Bapak pakai spin wheel. 1, 2, 3. Dailan, ya. Silakan Dailan untuk menjawab 3 pertanyaan. Nomor 1 tidak mau ya. Karena uang adalah berharga, ada nilainya. Betul. Cara yang tepat untuk menyimpan uang bagaimana? Simpan di berangkas. Yang ketiga? Saya pilih lembaga jasa perbankan. Perbankan, ya. Ada bank yang sudah kamu miliki akun rekeningnya atau tabungannya? Kayaknya belum digabung sama orang. Oh, masih digabung sama orang tua. Kenapa BCA menjadi pilihan favorit? Pelayanannya mudah, sangat membantu dalam transaksi sehari-hari. Di meja kalian masing-masing ada amplop. Isi amplopnya adalah tentang berbagai macam nama bank.
kalian kelompokkan nama-nama tersebut. Bank itu milik pemerintah, milik swasta, milik luar negeri, atau milik pemerintah daerah. Nah, silakan digunakan laptop kalian. Ya, Bapak beri waktu 10 menit ya untuk kalian mengerjakan tugas tersebut. Nah, kalau sudah menemukan jawabannya, di belakangnya ada double tip-nya, bisa kalian copot, kalian tempelkan sesuai dengan grup kalian, ya, jangan salah grup. Ayo, ya, nggak apa-apa, salah nggak apa-apa, nanti kita koreksi bersama-sama, ya. Waktunya 5 menit lagi ya. 5 menit lagi. Yo, 5 menit lagi waktunya. Gimana, Dailan? ANZ. Ya, apa itu? Ayo. Ini hasil dari grup 1, sudah lengkap semua. Kemudian ini grup 2, wah, sedang proses ini melengkapi, sudah ditumpuk semuanya ini ya. Kayaknya sudah dikelompokkan dulu, baru nempelnya di akhir. Grup 4 bagaimana? Sudah semua? Udah selesai semua ya ini? Punya Clara dan kawan-kawan ya? Sudah semua ya? Oke, nanti kita lihat ya bersama-sama. Kemudian grup 3 bagaimana? Grup 3 yang ada di pojok sana? Grup 3? Yang ditempel di sana? Kebalik ya letaknya ya? Ya. Grup 3 gimana Matthew dan Arianto? Oke. Nah, ini Daryl ketua kelas sedang sibuk mencari jawaban yang benar ya. Nah, pada saat Bapak membuat aktivitas ini, yang pertama bank milik pemerintah. Artinya apa bank milik pemerintah? Ya, pemerintah yang memberikan permodalannya, sumber modalnya asalnya dari pemerintah. Maka disebutnya badan usaha milik negara ya, ada Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia, Bank Nasional Indonesia, dan Bank Tabungan Negara. Halaman 21 ya, halaman 21 ya. Nah, ini ada pembagian bank berdasarkan fungsinya. Ada bank sentral, bank umum, BPR, dan bank syariah. Ya, ada bank sentral, bank umum, BPR, dan bank syariah. Nah, untuk materinya, Bapak sudah tampilkan juga di dalam LKPD tersebut, kalian bisa cermati. Ya, kalian bisa cermati. Mulai dari pengertian, fungsi, peran, prinsip kegiatan usaha. Nah, untuk produknya akan kita bahas minggu depan. Nah, ini akan Bapak bagi menjadi 4 kelompok ya. Kelompok yang pertama membahas tentang bank sentral. Jadi yang diisi hanya di bagian bank sentral. Lalu kelompok yang ini kelompok berapa? Kelompok 4. Kelompok 3 bank sentral, kelompok 4 bank umum. Ya, tentang bank umum. Lalu yang kelompok 2 tentang BPR dan yang kelompok yang pertama tentang bank syariah. Seperti itu. Ya, silakan dilengkapi. Ya, seperti itu. Nanti kita akan dengarkan jawabannya bersama-sama.
Bank sentral, bank umum, BPR, dan bank syariah. Berjalannya sistem moneter atau keuangan dari suatu negara. Mengawasi sistem moneter Dari suatu negara. dari suatu negara. Itu bank sentral ya. Bank sentral. Baik. Terus kemudian apalagi? Bank sentral itu punya fungsi yaitu sebagai bank dari bank pemerintah dan bank dari bank umum atau bankers bank untuk mencapai dan memelihara kestabilan dari nilai rupiah. Itu fungsinya menjaga kestabilan nilai rupiah Dan memberikan kredit. dan memberikan kredit. Nah, Oke. apa nih? Perannya ada yang sudah bisa? Yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Loh, terus? Untuk fungsinya, BPR itu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Deposito syariah, ganda syariah, pinjaman syariah, dan giro syariah. Oke, baik. Terima kasih untuk kelompok bank syariah ya. Jadi bank syariah adalah bank yang melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip-prinsip syariah seperti itu. Jadi ada berbagai macam pilihan lembaga keuangan bank yang bisa kita pilih. Nah, kita sudah masuk ke dalam kesimpulan. Jadi apa yang kita pelajari hari ini? Ada yang mau menyimpulkan? Boleh angkat tangan? Siapa? Daryl? Apa yang kamu pelajari pada hari ini? Jadi kita yang pertama adalah kita harus belajar mempercayakan aset atau uang kita kepada lembaga keuangan supaya terjamin keamanannya. Karena jika kita menyimpannya sendiri, nah lembaga keuangan itu ada berbagai macam, tapi salah satunya adalah bank yang bisa kita percayakan. Demikian yang saya pelajari Pak Hari. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat Daryl ya, tepat sekali. Hari ini kita belajar tentang lembaga keuangan, terutama perbankan. Lebih aman lagi kalau kita menyimpannya di lembaga keuangan bank. Nah, bank pun jenisnya bermacam-macam. Ada bank sentral, ada bank umum, ada bank BPR, kemudian ada bank syariah. Nah, untuk bank sentral tentu saja kita tidak bisa menabung di sana dan melakukan pinjaman di sana. Karena bank sentral merupakan bank milik pemerintah yang menetapkan kebijakan moneter, sifatnya independen. Yang fungsinya adalah untuk menjaga kestabilan nilai rupiah serta kelancaran dari sistem pembayaran. Itu yang kita pelajari. Minggu depan kita akan belajar tentang produk-produk dari lembaga jasa keuangan, bank. Nah, di penutup ini silahkan dikerjakan soal evaluasi ya untuk mengukur apakah kalian memahami pembelajaran pada hari ini. Dan juga di akhir LKPD, kalian bisa menuliskan refleksi apa yang kalian dapatkan setelah mengikuti kegiatan hari ini. Apakah kamu dapat mengikuti pembelajaran dengan baik? Apakah kamu bisa memahami instruksi yang disampaikan oleh guru? Apakah media dan alat yang digunakan oleh guru bisa mempermudah? Lalu materi apa yang belum kamu pahami dalam pembelajaran hari ini? Dan kesulitan serta hambatan apa yang kamu temui dalam proses pembelajaran ini, serta hal positif apa yang kamu dapatkan, boleh dituliskan di dalam lembar refleksinya. Supaya ini juga menjadi masukan buat Bapak, agar ke depannya Bapak bisa mengajar dengan lebih baik lagi. Refleksinya boleh ditulis di bawah soal evaluasi, ya, dituliskan di situ. Baik, waktunya sudah habis. Ya, kita akan berganti ke jam pelajaran berikutnya. Silakan ketua kelas untuk bantu Bapak mengumpulkan LKPD-nya. Ya, silakan dikumpulkan. Berdoa selesai. Terima kasih semuanya. Silakan boleh beristirahat.